Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini kita melihat bagaimana sebuah partai terbesar di negeri ini merasa besar kepala. Luar biasa kalimat-kalimat yang disampaikan baik oleh ketua umum maupun sekjennya. Ketua umum menyampaikan bahwa seluruh kadernya adalah petugas partai. Ya, kita ini sudah dengar sebetulnya dari tahun 2014-an ya, saat Pak Jokowi mau naik. Dan meskipun itu dikritisi oleh berbagai pihak, Ibu Mega tetap saja kekeh gitu bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai. Dan petugas partai harus mengikuti kehendak pimpinan partainya. Kalau cuplikannya begini, petugas partai harus menurut apa yang ditugaskan partai kepadanya. Dan kalimat lain yang saya soroti pada pertemuan itu adalah bahwa Ibu Mega mengatakan kader PDIP itu orang langsung tahu dari matanya. Ya kayaknya memang itu beneran terbukti ya. Jadi kalau ada politisi yang kemudian tertangkap OTT KPK, dugaan kita sudah langsung, oh ini dari PDIP bukan ya. Jadi mindset rakyat jelata saya kira sudah terpatri bahwa partai yang paling banyak melakukan korupsi ya partai PDIP. Dan itu didukung oleh data yang menunjukkan faktanya memang begitu gitu. Tapi kemudian sekjennya Hasto ini dengan jumawa mengatakan bahwa kami tidak mungkin berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ya sah-sah saja ya, di era demokrasi begini orang ya boleh-boleh saja menginginkan untuk berkoalisi atau tidak. Tapi saya rasa dalam kondisi hari ini yang jelas-jelas semua kita membutuhkan sinergitas, semua kita membutuhkan kolaborasi. Ya meskipun pada saatnya nanti itu bisa dilakukan atau tidak, tapi minimal kan semua partai membuka diri. Ini kecuali PDIP saja yang luar biasa menolak. Tentu itu lantas menjadi bulan-bulanan netizen. Dan kedua partai yang dimention itu, Demokrat dan PKS. Demokrat bilang kami lebih tidak mungkin lagi berkoalisi dengan PDIP yang bendaharanya saja pelaku korupsi kelas berat di negeri ini. PKS juga sama demikian, mereka mengatakan bersyukur. Hasto mengatakan itu bahwa kami memang konsisten berada di jalur oposisi. Dan mestinya kalau dalam sudut pandang rakyat jelata mudah saja untuk melihat partai yang mau berkoalisi dengan PDIP. Artinya partai itu adalah partai yang tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat jelata. Iya kan? Yang duit rakyatnya sudah dikorup oleh kader PDIP, bahkan bukan hanya oleh bendaharanya, tapi juga oleh petugas partai lain yang menjabat sebagai gubernur, yang menjabat sebagai wali kota, sebagai bupati, yang sudah banyak tertangkap di mana-mana. Buat partai-partai yang mau bergabung berkoalisi dengan PDIP, maka partai-partai itu adalah partai-partai yang mendukung praktek-praktek korupsi di negeri ini. Begitu saja gampangnya. Itu yang ada dalam pandangan rakyat jelata hari ini. Jadi dengan kesombongan yang Hasto sampaikan, mari kita buktikan saja, kita lihat saja apakah rakyat masih percaya kepada PDIP atau sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, sepak terjang Anies Baswedan makin kesini makin moncer. Berbagai pihak mendekat. Kita sudah lihat Nasdem untuk mengusung Anies sebagai calon presiden dari Nasdem. PKS meskipun agak malu-malu, tapi kita lihat kecenderungannya juga mengarah pada Anies Baswedan. Sekarang P3 juga memberi sinyal positif. Ya, kemarin P3 Partai Persatuan Pembangunan memberikan dan menobatkan Anies Baswedan sebagai tokoh Persatuan Pembangunan. Tokoh yang berhasil menyatukan dan membangun Jakarta menjadi etalase Indonesia yang semakin cantik. Barangkali karena banyak yang tidak suka juga sama Anies Baswedan, Jakarta semakin indah dan cantik, jadi ibu kotanya dipindah saja. Gitu juga kali ya. Ridwan Kamil yang masyarakat tahu sebagai kompetitor calon presidennya pun memuji Anies Baswedan. Pak Anies selamat, keren sekali itu Jakarta International Stadium. Caimin dari PKB, Muhaimin Iskandar, memberikan statement kemarin. Kurang lebih redaksinya kami didorong oleh para ulama untuk menyandingkan Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan sebagai capres dan cawapres. Oh.
Mestinya kalaupun mau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan suara-suara dari berbagai pandangan yang berbeda-beda. Tapi mengarah pada hal yang sama. Keinginan mereka mengusung Anies Baswedan. Karena kita lihat, tanpa buzzer, nongkrong terus pada survei elektabilitas dan popularitas. Berbeda dengan calon-calon lain yang sudah dipersiapkan relawannya bahkan sampai pada buzzernya. Ya contoh kayak siapa ya? Erick Thohir. Baru kemarin masuk Banser, sekarang sudah ada survei yang menunjukkan didukung oleh warga NU. Oh, didukung sebagai capres ya. Luar biasa. Ini sih mau menyikut Muhaimin Iskandar ya. Golkar saya kira juga bukan tidak mungkin sedang terus-menerus mendekati Anies Baswedan. Karena kita tahu karakter Golkar dia selalu mengikuti pada suara yang paling banyak. Jadi kalau suara Anies, hasil survei elektabilitas terus meningkat, saya yakin Golkar pun pasti merapat. Apalagi ada tokoh Yusuf Kala yang terus juga mensupport Bang Anies Baswedan. Dan dengan kabar-kabar ini saya yakin PSI dan giringnya makin kepanasan, makin kebingungan mau dengan cara apa lagi untuk mendegradasikan Anies Baswedan. Nggak bisa. Kita semua sudah mengetahui ya bagaimana Ade Armando dan kawan-kawan saat ini begitu mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden Indonesia di tahun 2024 nanti. Bahkan mereka siap untuk melawan salah satu pentolan di PDIP, yaitu Puan Maharani. Hal ini sempat kemarin membuat heboh. Berdasarkan kabar yang satu ini, Ade Armando menyatakan kans bagi Ganjar Pranowo untuk diusung oleh PDIP sangatlah kecil. Akan tetapi, Ade Armando tetap akan mendukung Ganjar Pranowo apapun yang terjadi. Dan di channel YouTube Cokro TV, Ade Armando mengajukan sebuah pertanyaan fiktif kepada dirinya sendiri yang berbunyi, apakah Ade Armando tetap akan mendukung Ganjar Pranowo seandainya Ganjar Pranowo ini diusung oleh PKS? Dan jawaban Ade Armando adalah dia siap bergabung dengan PKS apabila PKS mengusung Ganjar Pranowo. Karena saat Ganjar menjadi presiden, maka PKS akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan sebelumnya memutuskan untuk mengusung Ganjar. Pertanyaan saya sebagai rakyat jelata ada dua. Yang pertama, apakah benar PKS akan lebih memilih untuk mengusung Ganjar Pranowo ketimbang Anies Baswedan? Yang kedua, apakah PKS bersedia menampung nama Ade Armando sebagai simpatisannya? Secara kita ingat bagaimana Ade Armando ini seringkali menuai kontroversi dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda rela apabila seorang Ade Armando bergabung dengan PKS, atau apakah Anda rela seandainya PKS mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden? Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.